Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik tip mudik lebaran, bepergian jauh bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah tip mudik lebaran. Bepergian jauh bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, terutama yang masih banyak sensasi ya, biasanya ragu-ragu ketika kita mau mudik, contohnya mudik lebaran ya, atau kita mau pergi jauh ya, bepergian jauh kemudian ke tempat keramaian. Ini biasanya kita bimbang ya, bimbang, ragu. Nah, maka dari itu kita harus persiapkan sedini mungkin ya, sehingga nanti pada saatnya kita melaksanakan mungkin mudik lebaran ya, mungkin bepergian jauh, entah itu pergi bersilaturahmi, entah itu mungkin berwisata ya. Nah ini kita sudah dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah ini bisa disetting teman-teman ya, dipersiapkan khususnya teman-teman yang masih mengalami beberapa sensasi ya, kadang mungkin sembuh, kadang kambuh ya, atau mungkin sudah merasa sembuh secara fisik tetapi secara psikis kadang kita masih cemas ya, masih ada rasa khawatir nanti kuat atau enggak ya, masih ada rasa was-was, kemudian masih ada rasa ketakutan dan lain sebagainya. Nah itu maka kita harus persiapkan ya. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lalui ya. Jadi memang segala sesuatu ini bisa dipersiapkan teman-teman. Walaupun kita dalam kondisi ya, katakanlah belum sembuh total ya, belum sembuh total, tetapi kita memang juga harus dipaksa untuk beraktivitas ya, entah itu aktivitas yang bersifat pekerjaan profesi ya, atau mungkin aktivitas yang bersifat hobi maupun aktivitas yang bersifat sosial. Contohnya kita mengadakan perjalanan jauh untuk mudik lebaran. Nah ini penting juga ya karena kita sebagai manusia memang harus apa ya, ya istilahnya memberikan banyak kebaikan kepada orang lain, apalagi kepada keluarga, sehingga hal ini menuntut kita untuk harus kita bisa melakukan. Nah oleh karena itu ini saya siapkan beberapa tip ya, tip untuk bisa sukses mudik lebaran ya, atau bepergian jauh supaya tidak ada kendala di perjalanan sehingga sampai ke tujuan dalam kondisi yang sehat walafiat ya, terutama bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Justru perjalanan mudik lebaran ini adalah sebagai treatment
pengobatan juga ya kalau kita memang bisa menghayatinya. Oke teman-teman ya. Nah, supaya mudik kita itu lancar ya dalam bepergian jauh. Nah, ini ada beberapa tipsnya, teman-teman. Nah, tipsnya adalah ya, yang pertama kita itu siapkan mental. Ya, kita siapkan mental. Mengapa kita siapkan mental? Karena mindset pikiran kita atau mental kita ini akan menentukan ya, nanti menentukan sukses dan tidaknya kita di dalam perjalanan mungkin menempuh jarak jauh, kondisinya menjadi semakin segar atau malah sebaliknya ya. Nah, ini tergantung mindset kita. Karena apa? Karena kita sudah terkena anxiety maupun psikosomatiknya, sehingga ketika pikiran ini masih istilahnya mentalnya ini masih lemah ya, atau mental tempe istilahnya. Nah, ini harus kita rubah dulu, kita siapkan dulu ya. Nah, maka tip yang pertama adalah siapkan mental. Nah, bagaimana caranya menyiapkan mental? Nah, ini adalah suatu permasalahan yang penting ya, yang harus kita cermati, dan kalau kita memang ingin melakukan hal ini maka ini harus kita siapkan. Jadi siapkan mental dengan cara afirmasi positif, teman-teman. Nah, permasalahannya bagaimana afirmasi positifnya supaya menjadi mindset di pikiran kita yang positif ya. Nah, yaitu contohnya seperti ini. Jadi kita berulang kali mengatakan ya sebelum kita melakukan perjalanan atau mungkin dalam perjalanan, nah itu selalu kita afirmasikan. Nah, contohnya katakan seperti ini, teman-teman. Saya bersyukur ya, badan saya sehat, jiwa saya kuat, saya penuh dengan rezeki, saya bahagia, dan saya siap bersilaturahmi kemanapun pergi. Nah, seperti itu sering katakan saja ya, katakan saja sehingga nanti mental menjadi lebih kuat ya, lebih kuat untuk mudik lebaran ya. Itu hanya seperti itu ya. Jadi afirmasi kata positif ya, menurut saya itu seperti itu. Nah, ini cara untuk menguatkan mental. Kalau diucapkan sekali, 2 kali, 3 kali itu belum ada rasanya apa-apa ya. Tetapi ketika kita berulang kali mengucapkan ya sesering mungkin, itu nanti akan membentuk mindset di pikiran kita. Sehingga yang teringat di pikiran kita bukan lagi hal-hal yang negatif yang hubungannya dengan penderitaan kita yang mungkin masih penuh sensasi, tapi yang teringat yaitu bahwa badan saya sehat, kemudian jiwa saya kuat, saya penuh rezeki, saya bahagia ya, saya siap bersilaturahmi kemanapun pergi. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu harus dilatih terus. Pokoknya ucapkan saja, teman-teman. Nanti setelah beberapa kali mengucapkan itu akan terasa. Nah, ini yang secara mentalnya itu untuk membentuk mental supaya positif itu seperti itu. Nah, kemudian selain itu masih hubungannya dengan psikis ya. Ya, selain siapkan mental, nah ini kita harus kendalikan ya, kendalikan emosi ya dengan cara melatih bersabar ya. Kemudian kendalikan apa? Perasaan-perasaan ya, seperti perasaan sedih, perasaan jengkel dan lain sebagainya ya, perasaan menderita itu harus dilepaskan ya, lepaskan. Jadi kita bangun dengan keceriaan ya, jadi nikmati perjalanan lah ya, nikmati perjalanan sehingga kita membayangkannya itu kebahagiaan ya, itu kebahagiaan termasuk mungkin hikmah daripada silaturahmi. Nah, itu kita lekatkan di dalam pikiran kita bahwa silaturahmi itu selain akan menambah rezeki juga memperpanjang umur. Artinya ketika sakit ya, karena kita yang terkena asam lambung, gejala psikosomatis, yakin bahwa dengan bersilaturahmi, dengan mudik ya,
mudik lebaran maksudnya, itu akan menambah umur menjadi lebih panjang. Artinya akan disembuhkan dari sakitnya. Maka dari itu dengan mudik lebaran ini bisa menjadi treatment ya, treatment penyembuhan bagi penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, kalau mindset pikiran kita itu yakin bahwa silaturahmi itu akan menambah rezeki dan memperpanjang umur. Oke ya, itu. Jadi secara mental seperti itu saja yang kita kuatkan. Nah, kemudian tip berikutnya ini yang menyangkut siapkan material atau perlengkapan ya, tentunya terutama perlengkapan di dalam perjalanan ketika kita menempuh jarak jauh, karena biasanya ketika kita belum sembuh total itu kan masih selalu ada kecemasan, keraguan-raguan, was-was, takut bepergian, takut di keramaian. Nah ini maka harus diatasi juga ya, diatasi secara, kalau secara mentalnya cukup tadi, yang penting siapkan mental tadi. Nah kemudian secara materialnya atau secara perlengkapan fisiknya ya, nah ini yang pertama kita siapkan ya, kita bawa lah ya, itu yang bersifat obat-obatan ya. Contohnya misalkan bisa obat dari dokter, mungkin obat beli di apotek, atau mungkin beli di warung ya. Contohnya minyak angin, madu, dan lain-lain yang masih teman-teman pakai ya, teman-teman pakai. Kalau saya biasanya ketika bepergian jauh itu selalu membawa ini apa, minyak angin ya, ya apa saja mereknya ya, yang penting itu, karena saya biasa untuk menghangatkan badan saya selalu gosok pakai itu minyak angin. Contohnya perut, kemudian di sekitar leher itu sering saya gosok-gosok pakai minyak angin, itu selalu saya bawa. Kemudian obat juga, kalau kita memang masih makan obat ya kita siapkan juga, kita bawa ya. Tapi kalau sudah nggak makan obat ya sudah, nggak usah perlu dibawa itu. Nah kalau madu ini kan termasuk suplemen, nah itu bisa juga dibawa ya, dibawa mungkin nanti di jalan dikonsumsi sehingga bisa menanggulangi seperti adanya masuk angin dan lain sebagainya seperti itu. Nah kemudian selain itu ya, selain yang bersifat obat-obatan ya, kemudian bekal ya, bekal contohnya bekal makan, bekal minum. Nah itu usahakan juga kita bawa saja, kita bawa, karena kadang kalau kita mungkin makannya mungkin di warung sudah bisa sih nggak masalah ya, tetapi kalau mungkin masih banyak pantangan, nah kita harus lebih aman kita pakai bekal sendiri, ya udah kita pakai bekal sendiri saja, tidak apa-apa. Termasuk minuman ya, nah itu minuman kalau saya itu ketika bepergian itu pakai termos kecil itu ya, yang menyimpan hangat lah, tetap hangat. Nah itu supaya saya bisa minum air hangat, contohnya seperti itu, bawa itu. Nah kemudian selain itu juga hubungannya dengan perlengkapan di perjalanan, contohnya seperti saya itu selalu pakai jaket ya. Pakai jaket ini kan menghangatkan badan ya, termasuk melindungi dari serangan angin lah ya, karena untuk menderita asam lambung, GERD psikosomatis itu ketika terkena angin tubuhnya menjadi dingin, nah itu biasanya mudah untuk memicu untuk kambuh. Nah maka dari itu kita antisipasi sendiri ya, ketika kita keluar rumah ya, apalagi bepergian jauh, nah kita selalu pakai jaket. Termasuk kalau saya itu suka pakai topi kalau keluar ya. Sebenarnya topi itu bukan hanya aksesoris tapi juga melindungi kepala ya. Saya kalau nggak pakai topi itu mudah rasanya masuk angin, tapi kalau pakai topi itu jadi enggak itu. Nah itu termasuk kalau sekarang ini kita pakai masker, nah itu juga lebih aman ya, lebih melindungi sehingga menjadi tubuh menjadi lebih hangat itu. Nah dengan seperti itu maka perjalanan menjadi nyaman-nyaman saja ya, nyaman-nyaman saja, dan akhirnya
sampai ke tujuan juga tidak apa-apa itu. Jadi intinya buat teman-teman yang mungkin ingin menempuh perjalanan jauh ya, contohnya mudik lebaran ya. Nah ini pede saja teman-teman. Jadi percaya diri saja. Insya Allah itu tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan ya, ini sebenarnya hanya ilusi saja ya, ilusi dan halusinasi pikiran negatif yang kadang membelenggu kita sehingga kemana mau pergi itu rasanya takut ya. Tapi setelah dipaksakan sebenarnya itu nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi berani saja, termasuk kita bangun keberanian ya dengan cara mungkin ketika ada sensasi kita harus masa bodoh, cuek dan lain sebagainya seperti itu. Intinya harus tetap semangat teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung keteinsiatif psikosomatis akan segera sembuh. Dan ketika yang ingin bermudik lebaran silahkan saja ya, dengan tip-tip tadi saya kira bisa mengatasi semuanya. Oke, terima kasih atas like, subscribe serta komennya ya. Sekali lagi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.